Assalamualaikum pemirsa, berjumpa kembali di DA Talk. Sajikan narasi berbagi inspirasi. Kemarin, SMP Muhammadiyah Daul Arkom baru saja mengadakan festival bahasa. Dan kesempatan kali ini, kita bakal berbincang-bincang dengan Duta Bahasa SMP Muhammadiyah Daul Arkom 2024. Halo! Hai. Gimana nih kabar kalian? Oke, boleh perkenalan? Kenalin, nama aku Faika Syakula Askaribowo dari kelas 7H sebagai Duta Bahasa Indonesia. Perkenalkan, aku Alicia Zara Razali dari kelas 7D, Duta Bahasa Inggris. Perkenalkan, aku Nurasya Tiara Ningrum dari kelas 9C, Duta Bahasa Arab. Perkenalkan, nama aku Latifah Andri Saraswati dari kelas 8C, Duta Bahasa Jawa. Oke, untuk pertanyaan pertama, alasan mengambil lomba pidato di masing-masing cabang itu apa sih? Ya, karena awalnya sih memang nggak minat ya, tapi guru-guru bilang kamu ikut aja, pasti kamu bisa jadi juara gitu. Ya udah deh, aku kayak ikut aja gitu. Karena saya suka bahasa Inggris. Oke. Kalau saya awalnya coba-coba, terus awalnya juga gak yakin, ternyata bisa. Oke. Pengen nyoba hal baru aja, gimana sih berpidato pakai bahasa Jawa itu? Oke. Mengapa kalian mengambil tema tersebut? Apakah asal aja atau ada alasan lain? Nah, sebelumnya kalian boleh sebutin judul kalian dulu. Judul pidato maksudnya. Aku mengambil tema menjadi generasi kuantum yang kreatif, interaktif, dan inovatif. Aku ambil tema itu gara-gara di zaman sekarang ini hampir nggak ada generasi kuantum. Sebelumnya, kuantum itu apa? Generasi kuantum. Kuantum itu diambil dari bidang fisika yang artinya perubahan besar dan cepat dalam skala yang kecil. Generasi kuantum itu kita dapat artikan sebagai generasi yang siap berubah, beradaptasi, dan berinovasi dalam perkembangan zaman. Oke, selanjutnya. Judul pidato saya itu Cyberbullying and its Consequences. Saya memilih tema itu karena saya akhir-akhir ini mendengar berita tentang pembulian. Berikut akibatnya, misal ketika netizen di media sosial, di YouTube, TikTok, Instagram yang dapat mempengaruhi hidup orang, bahkan ada yang sampai bunuh diri. Jadi saya ingin mengajak teman-teman agar tidak saling membuli, baik secara verbal dan perbuatan seperti kekerasan fisik. Kalau saya mengambil judulnya ilmu, tentang ilmu. Karena menurut saya itu ilmu sangat penting banget buat kehidupan sehari-hari juga dan buat masa yang akan datang. Karena ilmu juga bisa buat amal jariah. Mungkin teman-teman bisa terinspirasi juga dari pidato saya kemarin. Sesungguhnya berjuang itu bisa lewat ilmu juga. Kemarin saya mengambil judul pidato Nguri-nguri basa lan sastra Jawa dan juga tata krama dumateng tiyang sepuh. Saya ambil itu karena di zaman sekarang banyak sekali mungkin netizen di luar sana atau teman-teman yang menggunakan bahasa Jawa yang kurang sopan atau mungkin tidak tahu bagaimana sih bahasa Jawa itu. Terus adab akhlak berbicara kepada orang yang lebih tua itu menggunakan bahasa Jawa yang bagaimana? Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, ada nggak sih tips khusus biar bisa lancar berpidato apalagi beberapa pakai bahasa asing? Tipsnya ini cuma satu ya, penting kita hafal dan menguasai materi tersebut. Kita juga harus menerapin dari reality kita dari materi-materi itu. Misalnya kalau materi kita generasi kuantum, ya kita harus bisa menjadi generasi kuantum juga gitu. Jadi nggak asal hafal doang gitu. Oke, Aisyah? Kalau saya tipsnya sering ngobrol di depan kaca, lalu latihan atau praktik. Kalau tipsnya tuh yang pertama harus pede, yakin, terus juga fokus. Ketika udah di depan panggung tuh pikiran harus fokus gitu. Jadi jangan kemana-mana. Oke. Percaya diri aja, yakin kalau kita tuh bisa. Kita harus yakin, nggak boleh overthinking. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya, selama proses latihan ada tidak hambatan tertentu dan cara menangannya tuh gimana sih? Kalau aku sih banyak banget ya, karena kayak dari hari pertama latihan tuh kayak aku tuh kayak udah ngeblank gitu, nggak bisa gitu, nggak hafal kan. Aku tuh cara mengatasinya ya, kalau misalnya salah berhenti, habis itu ulangi dari awal lagi, kayak lebih melancarin hafal teksnya dulu gitu. Kalau saya itu waktu menghafalkannya kadang belum lancar juga, dan saya menanganinya itu menghafal
ngehafalin lagi. Terus saya biasanya ngehafalinnya tuh setelah sholat. Mungkin kendalanya tuh waktu ini latihannya terbata-bata gitu, cara bacanya juga karena kan panjang pendeknya juga harus pas gitu. Cara mengatasinya itu saya hafalkan lagi dan saya pahami apa itu isi teksnya. Kemarin itu cukup menantang di bagian cara pembahasannya di pidato bahasa Jawa karena vokal A di Jawa bisa dibaca menjadi O. Tipsnya ya kita tanya kepada orang yang lebih tua yang mungkin mengerti cara pembacaannya pidato ini, atau kita bisa searching. Oke. Tips biar pede tampil di panggung di depan banyak siswa itu apa? Latifah dulu. Tipsnya ya kita yakin aja, kita harus bisa nampilin yang terbaik buat diri kita. Kita nggak boleh minder sama teman-teman yang mungkin bilang kamu nggak bakalan bisa, kamu gini. Kita harus yakin kalau kita tuh bisa. Bahkan mereka yang nonton kita atau yang membuat kita minder itu belum atau bahkan nggak bisa kayak kita. Kalau saya yang penting satu, percaya diri, yakin kalau kita tuh pasti bisa kayak gitu. Walaupun sebelumnya mungkin belum pernah berpengalaman ya, jadikan itu pengalaman baru kita. Fokus aja sama pidato kita, terus gak usah mentingin orang lain. Kalau aku sih yang anggap aja penonton itu sebuah batu aja biar kita tuh lebih fokus gitu. Oke, untuk pertanyaan terakhir, ada nggak sih pesan khusus untuk teman-teman agar semangat belajar seperti kalian? Tipsnya kalian harus ngikutin sesuatu hal yang baru. Kalian harus berani nyobain hal baru karena ya menang atau kalah di suatu festival, suatu lomba itu tuh semua tuh hal yang biasa. Nggak usah takut. Kalau saya pesan buat teman-teman semuanya, intinya semangat buat belajar. Terus habis itu kalau emang kalian gagal di satu ini, kalian jangan merasa minder dan jangan takut untuk mencoba lagi, karena kegagalan tuh malah bisa menambah semangat di diri kita. Oke, pesan-pesannya tanamkan dalam diri kita untuk menjadi orang yang sukses dan membanggakan orang tua. Pesan buat teman-teman semuanya, tetap semangat belajar dan juga jangan peduli kata orang. Kalau orang bicara, kamu tuh pasti nggak bisa, jangan dipeduliin. Sekian episode Deatal kali ini, semoga bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman semuanya. Sampai berjumpa di episode Deatal berikutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.